ngahu pilih ho hasia nungahu todo ho ha holonga nai koko rokap nito diki parumain nidaina sadari onma dahasia menguduk pada kita di joroni Tuhan rade maho lawangi hutona sahatro di salelena mau lihat nang tuto
Sejak semula, ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah menginginkan agar mereka hidup bersama dalam kasih, saling memelihara, menopang dan melengkapi. Dalam rancangannya yang indah, Ia telah mempertemukan dan menumbuhkan kasih antara Pendeta Agung Samuel Hamonangan Limbong SSC dengan Nutriana Boru Nainggolan Sarjana Pendidikan, sehingga pada hari yang berbahagia ini, Senin 11 Maret 2024, dengan keyakinan iman dan sukacita melimpah, disaksikan oleh keluarga dan para sahabat, mereka hendak memohon berkat Allah untuk menjalani suatu kehidupan baru, yaitu pernikahan. Prosesi memasuki bait suci. All those days watching from the windows, all those years outside looking in, all that time never even knowing just how blind I've been. Now I'm here, suddenly I see, standing here, it's all so clear, I'm where I'm meant to be. And at last I see the light, and it's like the fog has lifted. And at last I see the light, and it's like the sky is blue, and it's warm and real and bright, and the world has somehow shifted. All at once, everything's look different now that I see you. Those days chasing down the day, all those years living in our blood, all that time never truly seeing things the way they were. Now she's here, shining in the sunlight. Now she's here, suddenly I know. If she's here, it's crystal clear, I'm where I am meant to go. And at last I see the light, and it's like the fog has lifted. And at last I see the light, And it's like the sky is blue, and it's warm and real and bright, and the world has somehow shifted. all that once, everything is different now that I see you. Now that I see Kebaktian pernikahan suci ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus.
Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Amin. Engkau maha pemurah dan maha kasih kepada kami umat-Mu. Engkau menghendaki agar laki-laki dan perempuan ikut serta dalam karya penciptaan-Mu dengan membangun hidup berkeluarga. Pandanglah kedua mempelai ini yang menanggapi panggilan-Mu untuk hidup berkeluarga. Berkatilah mereka agar mereka mampu menghadirkan kasih-Mu yang sejati itu dalam kehidupan berkeluarga mereka, baik dalam suka maupun duka. Di dalam Yesus Kristus Anak-Mu, dengarlah seruan kami. Amin. Hamba
Mama
Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Jemaat silakan duduk. Salam buat kita semua. Ada sukacita keluarga Limbung. Shalom. Shalom juga keluarga Nenggolan yang datang dari Kota Batak. Sehat semua. Sehat semua yang ada di sini. BKS perempuan. Shalom. Khususnya buat Pendeta Limbung dan juga Inang Nutriana Boronenggolan. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 14. Demikian bunyinya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amang Pendeta Agus Limbong dan Inang Nutriana Nenggolan SP, dan buat kita semua yang beribadah ini, sangat tegas Rasul Paulus mengajar. Yang pertama dia katakan, ada tim dalam kekristenan, iman, pengharapan, dan kasih. Ketiga-tiganya ini harus kita miliki. Tetapi yang paling besar dari ketiganya adalah kasih. Dia menguraikannya secara rinci kepada jemaat di Korintus dalam pasal 13. Keluar biasaan dari kasih itu, mulianya kasih itu, agungnya kasih itu. Lalu ke jemaat di Kolose, jemaat yang berbeda-beda. Perbedaan jangan memiskinkan. Perbedaan jangan menjadi sumber perang. Perbedaan harus menjadi kekuatan. Perbedaan harus dipersatukan. Ajaran Kristen dalam pernikahan mempersatukan yang berbeda. Khususnya di GKPI belum mengakui pernikahan yang sama, tapi pernikahan yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Itulah yang dipersatukan Allah. Di jemaat Kolose, jemaat yang berbeda itu, kira-kira apa rumus yang harus dipakai supaya perbedaan bisa menjadi saling melengkapi, bisa menjadi kekuatan. Kalau menurut Rasul Paulus, tidak ada lagi di atas kasih. Karena di atas dari semuanya itu hanya ada satu, yaitu Allah, dan Allah adalah kasih. Amanginang semua,
benar, kebanggaan kita di dunia ini pertama, kekayaan. Kebanggaan kita di dunia ini pengetahuan. Kebanggaan kita di dunia ini kebajikan. Kebajikan itu akhlak mulia. Kebanggaan kita di dunia ini ganteng, cantik. Ini dari Kota Batak harus ingat ini. Semua kita yang ada di sini juga harus mengingat. Kenapa Rasul Paulus mengatakan di atas semuanya itu? Semuanya itu apa? Kekayaan, pengetahuan, kebajikan, kegantengan, kecantikan. Di atas semua itu kenakanlah kasih. Itulah yang mengikat dan itulah yang menyempurnakan. Saya setuju. Kalau saya kaya, masih ada yang kaya, lebih kaya di atas saya. Betul? Kalau saya pintar, masih ada yang lebih pintar dari saya. Kalau saya disebut baik, masih ada yang lebih baik di atas saya. Kalau kita mencari yang ganteng, setiap generasi pasti lahir yang lebih ganteng. Kalau kita cari kecantikan, setiap generasi akan lahir yang lebih cantik. Tetapi Amang Pendeta, hamba Tuhan yang sekarang melayani di Onan Runggu, Pendeta Agung yang energik, yang potensial. Hari ini kamu harus bersyukur Tuhan sudah melengkapi hidupmu. Kamu tidak sendiri lagi. Kamu untuk melayani. Demikian juga Inang Nutriana di sini. Bahwa kamu sudah menemukan seorang yang berkata kepada kamu, inilah tulang dari tulangku dan inilah daging dari dagingku. Pengalaman saya, rumah tangga hamba Tuhan itu seperti di rumah kaca. Kalau Amang Pendeta dan Inang nanti tinggal di Onan Runggu Siborong-borong, semua warga jemaatmu melihat ke kamu. Semua masyarakat melihat ke kamu. Firman Tuhan hari ini melengkapi hambanya Pendeta Agung dan Inang Nutriana. Jangan sandarkan rumah tanggamu ini kepada pengetahuan. Itu tidak bisa mengikat dan tidak bisa sempurna. Jangan sandarkan rumah tanggamu kepada kekayaan. Itu bukan pilihan hamba Tuhan. Tidak bisa mengikat dan tidak bisa menyempurnakan.
Jangan sandarkan rumah tanggamu kepada perbuatan baik menurut akal muliamu. Itu sudah baik, tetapi masih ada yang lebih baik, yaitu kasih. Jangan soal kegantengan dan kecantikan, itu sementara di dunia ini. Tapi itu tidak bisa mengikat, menyempurnakan. Yang bisa mengikat dan menyempurnakan adalah kasih Tuhan. Amanginang semuanya, kalau ada rumah tangga yang selalu cecok, berarti kasih Tuhan jauh dari dia. Kalau ada suami istri yang selalu berantem, dia belum hidup dalam kasih Tuhan. Apalagi rumah tangga yang tidak harmonis. Tetapi kamu berdua, firman Tuhan akan meneguhkan kamu menjadi teladan dalam kehidupan bergereja dan kehidupan bermasyarakat. Hanya melalui kasih itu kamu boleh memelihara pernikahanmu kudus adanya. Sekali lagi. Hanya melalui kasih itu kamu boleh memelihara pernikahanmu kudus adanya. Kalau pernikahan disandarkan kepada pengetahuan, maka ada banyak rekayasa di sana. Ada banyak rekayasa. Kalau rumah tangga disandarkan kepada kekayaan, seperti kumisnya uang, dicukur tumbuh dan selalu ijikam ijiku, tidak bisa kekal. Olodoro hepengon, olodolao, tidak selamanya kaya dan tidak selamanya miskin. Itu soal hati. Nah, kalau disandarkan rumah tangga soal tubuh ini, putih hitam, saya kira amanginang semua, Tuhan sudah menciptakan kita tidak harus putih semua. Ya toh? Ya. Jadi enggak usah ibu-ibu jadi stres kalau dilihat kulitnya lebih hitam dari orang lain, nikmatilah hitamnya, kan begitu ya. Jangan menjadi luluran terus menjadi sampai ya. Kalau ada pun ibu-ibu yang gemuk, nikmati juga, syukuri juga, enggak usah jadi stres gara-gara gemuk, kan begitu. Saking dia mau kurus, tak mau makan-makan, akhirnya sakit, kan begitu. Ada saya lihat begitu. Waduh, bukan posturnya ibu ini harus begitu. Ngapain dia ikut-ikut yang di TV? Harus dia, sehingga dia tidak mau makan siang malam, diet namanya katanya ibu-ibu ini. Ya kalau dimakan misalnya satu tapak jadi daging, ya amin, kan begitu. Yang penting sehat itu. Yang penting sehat, yang penting sukacita. Karena apa? Kalau kurus-kurus pun jadinya jadi sakit, untuk apa? Inang Nutriana sedikit berbeda mungkin. Kalau bapak mama mungkin senang sekali karena pendeta menantunya. Senang Inang ya? Senang. Daksirakonon nipat ditai buruki, kan begitu ya? Betul enggak? Iya. Daksirakonon nipat ditai buruki. Anggo hamoraoni tole mak na penting buruki sonang, begitu nenggolannya. Puji Tuhan. Tapi mau saya katakan Inang, jangan lupa. Unang lupa hamuna dua pasahat tu Inang Sinutriana. Ikon jamita do pamakem. Unang mardo sahalak alani pamakem daburu. Ikut jamita do pakatayom muda Inang. Unak tertuk-tuk halak di bait jamitam. Ikong gabi jamita do pangalahom Inang.
imenak padita. Kalau istri seorang dirut bank tidak apa-apa, pakai tentop dipajak nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau istri pendeta pakai tentop dipajak, itu termasuk tikting 2 hari minggu naik. Kan begitu. Nah oleh karena itu kalau kamu mengasihi si Agung, peganglah kasih. Aku akan menghormati dia. Dari caraku berpakaian, dari caraku bicara, dari ramah Inang, seorang istri pendeta. Ya Nang ya, waktu bimbingan sudah saya sampaikan itu. Waktu bimbingan saya sudah sampaikan. Penting sekali istri memperhatikan suaminya. Salah satu saya sebutkan Inang, saya nggak tahu di kota Batak. Mana para suami ini? Sangat baik ibu-ibu memperhatikan pakaian suaminya. Kalau celananya yang hitam, bajunya warna apa? Kan begitu. Kalau bajunya warna putih, dasinya cocoknya warna apa? Sederhana. Jadi jangan biarkan Agung sendiri lagi. Oh ya Pak, tunggu dulu, ku tengok dulu dasimu cocok enggak? Ganti dulu ini, bajumu warna putih, bagunya pakai merah atau hitam aja Pak. Contohnya, kehadiranmu harus betul-betul menjadi berkat Tuhan buat dia. Dan sekali lagi, hanya di dalam kasih itulah kamu boleh berbuat lebih banyak kebaikan untuk suamimu. Hanya di dalam kasih itulah Agung boleh berbuat lebih mulia kepada istrimu, menghargai dia, karena kasih membuat kamu kuat untuk melakukannya. Secara khusus kepada bapak-bapak semua di sini. Saya waktu bimbingan dengan Agung ini, saya katakan 1 Petrus 3 ayat 7. Pak Limbong tahu ya, ini Pak Limbong ini aktivis gereja GKP ini. Barangkali pasti dia tahu ya. Dalam 1 Petrus 3 ayat 7 disebut begini. Hai suami, bijaksanalah menghadapi istrimu. Hormatilah dia sebagai kaum yang lebih lemah, supaya doamu jangan terhalang. Makanya bahagialah seorang suami yang bijak dan menghormati istrinya, karena doanya tidak pernah terhalang. Agung, camkan itu. Gak ada gunanya satu jemaat ini bertobat semua, tapi istrimu merana di rumah. Khotbahmu yang pertama buahnya harus dinikmati istrimu. Inang Nutriana, kalau Amang berkhotbah, kamulah yang mempraktekkannya. Sekali lagi, kalau Amang berkhotbah, kamulah yang mempraktekkannya. Tuhan memberkati pernikahanmu Agung dan Nutriana. Karena apa? Jangan resah dengan hidup ini. Jangan pernah resah, jangan susah soal hidup ini, apalagi hamba Tuhan. Jangan pernah didengar di jemaat nanti kamu mengeluh. Kamu harus memotivasi jemaatmu. Saya percaya 1 Korintus 2 ayat 9. Tahu isinya Amang Inang? Bapak Ibu tahu isinya? 1 Korintus 2 ayat 9. Saya yakin penuh ini. Benar yang tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga,
Apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itulah yang diberikan Tuhan kepada orang yang dikasihinya. Amin. Kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di surga, karena melayakkan kami mendengar firman-Mu yang luar biasa hari ini. Tuhan mengajar kami untuk memakai kasih di atas semua pengetahuan, kekayaan, kebajikan, kemolekan dalam hidup ini. Dan firman-Mu yang hidup itulah yang menjadi landasan firman Tuhan yang hidup buat Pendeta Agung Limbong dan Inang Nutriana Boru Nainggolan. Biarlah firman ini mereka kenakan mulai hari ini sampai pada akhirnya. Niscaya mereka akan bahagia. Niscaya mereka akan mendapat berkat Tuhan. Berkat dalam kebahagiaan keturunan, kehidupan yang secukupnya, hari-hari yang panjang. Sebab semuanya ada di tangan Tuhan. Biarlah firman-Mu juga menjadi penyegar buat kami semua, supaya kami tahu bagaimana mengatasi perbedaan, supaya kami tahu mengatasi hal-hal yang kurang baik dalam rumah tangga, supaya setiap rumah tangga boleh saling mengasihi kasih dari Tuhan, tidak berdasar pada hal duniawi. Berkati Tuhan Amang Limbong dan Inang, semua keluarga Hasuhuton hari ini. Biarlah sukacita yang Tuhan berikan menjadi kebahagiaan buat mereka, buat keluarga semua, juga keluarga Nainggolan yang datang dari kota Batak. Ini hari yang bersukacita buat mereka menikahkan putrinya. Dan biarlah Tuhan juga sukacita mereka tidak ada yang mengambil. Mereka sehat, Tuhan nanti pelihara mereka kembali ke kota Batak tak kurang suatu apapun. Demikian semua kur yang mengumandangkan pujian kepadamu Tuhan, biarlah itu juga menjadi khotbah yang hidup buat kami semuanya. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.